Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Ordon kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Diduga karena tabung gas meledak, ratusan kios dan rumah di Kabupaten Asmat terbakar. 2 pemuda ditangkap polisi karena menganiaya pemilik kios hingga tewas. 4 tersangka korupsi proyek pembangunan pasar di Bintuni ditangkap kejaksaan. Ratusan kios dan rumah di Kabupaten Asmat terbakar Ahad kemarin. Kebakaran terjadi pukul 5 dini hari ketika sebagian besar warga masih terlelap tidur. 121 kios dan 4 rumah warga ludes dilalap si jago merah. Upaya pemadaman api mengalami kesulitan. TNI dan Polri dibantu warga berjibaku dengan peralatan seadanya karena di kawasan Asmat belum ada mobil pemadam kebakaran. Beruntung hujan lebat mengguyur kota Asmat sehingga memudahkan pemadaman api. Bapak ada rumah di sini atau tempat usaha, Pak? Rumah sekaligus tempat usaha, Pak. Ada barang-barang yang mungkin bisa diselamatkan atau? Alhamdulillah ada barang sebagian yang kita di luar jalan bisa selamatkan di bagian sini. Kiri kita buang ke samping Bank BRI. Karena berhubung di sebelah kiri ini kosong, maka barang-barang kita selamatkan over ke sebelah kiri di tempat lahan kosong. Oh ya, tadi ngangkut sendiri atau ada bantuan, Pak? Alhamdulillah tadi dibantu sama Polsek, sama Polres, sama teman-teman dari TNI. Saling gotong royong untuk membantu daripada masyarakat di sini. Kami mendapat informasi dari anggota kami Serda Anggara yang dihubungi oleh Bu Ana dari PAUD yang di Pasar Dolok ini. Kita ada binaan untuk membina masyarakat di sini, anak-anak usia dini untuk belajar dari usia dini. Dari situ dihubungi jam 5:05 untuk anggota kami, kemudian dibangunkan kami. Setelah itu kami mengumpulkan anggota, jam 5:10 kami sudah tiba di sini. Dengan personil saya kerahkan 40 orang untuk membantu memadamkan api yang di Pasar Dolok. Apa kendala saat pemadaman, Pak? Kendalanya kita di sini kesusahan air. Untuk air di sini kita hidup dengan air hujan. Di situ kendalanya. Dengan jalan di sini juga sempit. Tidak ada mobil pemadam kebakaran. Menghadapi kendala tersebut bagaimana cara Bapak? Kita menggunakan alkon, kemudian ambil air, ember, pakai semua alat tradisional kita gunakan untuk memadamkan api. Untuk memutus jalur kebakaran bagaimana caranya, Pak? Kami bersama dengan warga di sini, kami putuskan dengan membongkar rumah untuk memutus penyebaran api. Apakah ada pemadam kebakaran di sini, Pak? Di sini belum ada. Kabupaten Asmat merupakan kota yang berjuluk kota rawa. Hampir sebagian besar sarana jalan dan rumah penduduk dan perkantoran di sini terbuat dari kayu yang dibangun di atas rawa. Kondisi ini tentu menyulitkan untuk mobilisasi alat atau mobil pemadam kebakaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Asmat, Papua. Polres Merauke mengungkap kasus pencurian di salah satu toko elektronik di Merauke dengan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kawasan pencuri ini berhasil masuk melalui pintu belakang toko dan menggasak 17 unit laptop dan 2 telepon genggam. Aksi mereka terekam CCTV. Pelaku membobol besi pengaman lalu masuk ke dalam toko dan dengan leluasa mencuri laptop. Pencuri awalnya masuk ke dalam toko dengan cara melompat pagar bagian belakang. Ya, kemudian masuk ke halaman itu dan di situ ada jendela dan pintu. Namun pencurinya mencungkil atau melepas dari kaca-kaca loper yang ada di jendela, kemudian menarik besi loper itu mengeluarkan sehingga pencurinya peluang untuk masuk ke dalam. Nah, setelah masuk ke dalam belakang toko itu, di situ ada pintu pembatas, ya. Pintu pembatas antara toko dengan bagian belakang, sehingga saat itu pencuri sempat mencungkil ya pintu yang ada di situ untuk masuk ke dalam toko.
Nah, dia berhasil mencungkil toko itu, pintu itu, kemudian masuk dengan leluasa mengambil laptop ya sebanyak 17 unit ya dengan 2 buah HP. Nah, dari kerugian itu setelah itu pencuri membawa dan ditotalkan oleh korban kerugian sekitar 142.850. Polisi saat ini sedang memburu para pelaku lainnya. Kawanan pencuri ini diduga merupakan sindikat yang kerap beraksi di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dua tersangka pelaku pembunuhan ini tidak berkutik saat ditangkap Satuan Reskrim Polres Jayapura di Kampung Harapan Jayapura pada Sabtu lalu. Mereka terlibat kasus pembunuhan di Jalan Yomake, Pasar Baru Sentani. Korban dibunuh gara-gara tidak memberikan rokok kepada kedua tersangka. Saksi mengatakan kedua pelaku mendatangi kios dan meminta rokok, namun korban tidak memberikannya. Kedua pelaku emosi lalu menganiaya korban hingga tewas. Sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka yang diduga melakukan pembunuhan di kios 24 jam daerah Pasar Baru Sentani, Kabupaten Jayapura. Untuk waktu dan tempat kejadian tersebut berlangsung pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 3:15 dini hari. Adapun inisial korban berinisial MY. Untuk saksi-saksi yang sudah kita ambil keterangan berjumlah 4 orang. Dari hasil penyelidikan kita naikkan ke sidik dan lalu kita tetapkan 2 orang sebagai tersangka, yakni inisial TH dan inisial YE. Keduanya kita kenakan pasal 338 subsidiar pasal 170, yang mana 338 itu ancamannya 15 tahun, sedangkan 170 ayat 2 ketiga ancamannya adalah 12 tahun. Kedua pemuda saat ini mendekam di sel tahanan Mapolres Jayapura untuk menjalani proses hukum. Mereka dijerat pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Audi Rampengan melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Kejaksaan Negeri Bintuni menangkap 4 tersangka korupsi proyek pembangunan pasar rakyat di Distrik Babo, Kabupaten Bintuni, Papua Barat. Keempat tersangka tersebut terdiri dari seorang jasa kontraktor, pejabat pembuat komitmen PPK, pejabat penandatanganan surat perintah membayar, dan seorang petugas pengendali keuangan. Akibat ulah keempat tersangka, Kejari Bintuni menduga negara mengalami kerugian hingga 4 miliar rupiah. Sebelumnya, Dinas Perindakop dan UKM Teluk Bintuni mendapat kucuran dana APBN senilai 6 miliar dari Kementerian Perdagangan untuk membangun pasar rakyat. Telah menahan 2 orang lagi tersangka lanjutan dari perkara kemarin, perkara pembangunan pasar rakyat Babu, yang hari ini kita menahan tersangka atas nama TR selaku penandatangan SPM dan juga terdakwa tersangka MJ selaku PPK pada kegiatan pembangunan pasar rakyat Babu tersebut. Jadi untuk perkara ini sudah kita lakukan penahanan terhadap 3 tersangka yang sebelumnya kemarin kita melakukan penahanan terhadap MS selaku Direktur PT FBP. Dalam perkara ini kita masih menunggu kedatangan 1 lagi tersangka yang minggu depan sudah kita layankan surat panggilan, yakni terdakwa JS, tersangka JS. Jika panggilan kita tidak diindahkan, maka tidak tertutup kemungkinan kita akan melakukan upaya jemput paksa di tempat kediaman JS berada, yakni di Makassar.
Kejari Teluk Bintuni saat ini terus menelusuri aliran dana dari kasus ini yang bisa saja mengalir ke berbagai pihak. Edi Musahidin melaporkan dari Bintuni, Papua Barat. Operasi Zebra terus digelar Satlantas Polres Mimika di Jalan Budi Utomo, Timika. Dalam razia ini polisi menemukan banyak pemilik kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang tidak memiliki surat-surat kendaraan. Selain itu, banyak pengendara yang kedapatan tidak menggunakan helm. Mereka dan kendaraannya langsung dibawa ke kantor polisi. Razia ini berhasil menjaring 30 sepeda motor dan mobil. Warga yang kendaraannya terjaring razia diwajibkan membawa surat-surat lengkap kendaraan agar bisa mengambil kembali kendaraan mereka. Untuk hari ini kami berhasil mengamankan roda 2 sebanyak 35 unit, untuk roda 4-nya sebanyak 7 unit. Untuk pelanggarannya sendiri, yaitu secara kasat mata tidak menggunakan helm, dan ada beberapa yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Baik, untuk masyarakat itu sendiri kami pantau kebanyakan yang penumpangnya tidak menggunakan helm. Makanya itu kami memberi edukasi kepada mereka bahwa penggunaan helm itu wajib dan bermanfaat untuk keselamatan bagi pengendara ataupun pengemudi. Polisi juga merazia sejumlah kendaraan yang sedang mengantre BBM di SPBU. Razia ini dilakukan karena belakangan polisi banyak menangkap pemilik kendaraan yang sengaja memodifikasi tangki kendaraan untuk menampung BBM lebih dari batas pembelian yang ditentukan. Dan benar dari hasil razia tersebut, polisi menemukan sejumlah kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi saat mengantre BBM. Kendaraan tersebut langsung dibawa ke kantor Satuan Lalu Lintas. Ada 3 unit yang kami berhasil kami amankan, yaitu berupa tangki modifikasi dipakai untuk mengisi BBM yang melebihi kapasitasnya, mungkin akan digunakan tidak sebagaimana mestinya. Kedepannya kita akan lakukan secara terus-menerus karena ini adalah respon ataupun keluhan dari masyarakat bahwa kadang mereka tidak mendapatkan pada saat nanti tidak mendapatkan BBM karena kehabisan. Nah, ini ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi untuk menimbun. Jadi solar ataupun Pertalite yang subsidi mereka, informasi yang kami terima, mereka jual ke industri. Untuk sanksi sendiri, masalah modifikasinya itu Undang-Undang Lalu Lintas, kami kenakan tilang. Untuk barang bukti yang ditemukan BBM, nanti kami akan limpahkan ke Reskrim. Sementara itu di Manokwari, Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari menangkap 4 orang anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor. Saat ini masih banyak orang tua yang tidak mengetahui bahwa Undang-Undang Lalu Lintas melarang anak-anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor. Polisi meminta orang tua agar tidak memberikan motor kepada anak-anak mereka karena rawan kecelakaan. Dalam operasi Zebra, polisi menyita 31 kendaraan roda 2 karena pemilik kendaraan tidak mengenakan helm dan membawa surat kelengkapan kendaraan. Selama operasi, polisi juga melakukan sosialisasi dengan membagikan 560 brosur tertib berlalu lintas kepada pengendara yang melintas. Igobat Momolin dan Edi Musahidin melaporkan dari Timika dan Manokwari. Puluhan anggota Polres Merauke menjalani pemeriksaan urin di markas Polres Merauke Sabtu kemarin. Setiap anggota wajib menjalani tes ini untuk mengetahui apakah mereka menggunakan narkoba. Sejauh ini hasil dari tes tidak ditemukan anggota yang menggunakan narkoba, baik sabu maupun jenis lainnya. Dengan tujuan untuk mencegah jangan sampai di antara anggota Polres Merauke ini ada yang tertular dengan atau terkena dengan penyakit-penyakit ataupun terindikasi masalah hubungan kaitan atau dengan narkoba, seperti itu. Sejauh ini untuk anggota Polres Merauke khususnya sudah ada yang memang terindikasi ada narkoba? Sampai saat ini anggota Polres Merauke semua masih aman, tidak ada yang terindikasi untuk terkena narkoba. Pemeriksaan urin bagi anggota Polres Merauke akan dilakukan secara berkala agar tidak ada satupun anggota Polres Merauke terjerat narkoba.
Belum lama Kapolda Jawa Timur, Irjen Teddy Minahasa ditangkap karena diduga menggunakan narkoba jenis sabu. Setelah dicek, hasil tes narkoba Teddy negatif. Teddy juga diduga terlibat penjualan barang bukti narkoba jenis sabu. Kapolri sudah mewanti-wanti para anggotanya agar tidak main-main dengan kasus narkoba. Selama tahun 2022, Polri telah memecat 113 anggota polisi dan sebagian besar mereka terlibat kasus narkoba. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Seorang warga kampung Kamorojaya menyerahkan 26 butir amunisi aktif berbagai jenis kepada Kodim 1710 Mimika. Dan Dim 1710 Mimika Letkol Dedi Dwi Cahyadi mengatakan, warga Timika tersebut menemukan puluhan butir amunisi di kebun miliknya pada tahun 2020. Menurut Dedi, si penemu amunisi tersebut mengaku ketakutan menyimpannya sehingga ia memutuskan menyerahkan kepada petugas berwenang. Sekitar Juli tahun 2022, anggota Kodim 1710 Mimika mendapat informasi ada warga yang menyimpan amunisi. TNI menduga amunisi tersebut berkaitan dengan peristiwa penembakan di Kuala Kencana yang terjadi pada tanggal 30 Maret 2020. Ini kita menggalang masyarakat ya dengan kegiatan teritorial dan juga dari unit Kodim menggalang masyarakat di daerah 8 Kamorojaya. Ini sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut. Ya, kami tidak sampaikan namanya, Mbak ya, Mas, karena untuk keamanan dia, privasi mereka. Jadi mereka menerima munisi ini menemui sekitar 2 tahun lalu, 2020. Itu di kebun daerah Kilo 8, diperkirakan punya kelompok yang dulu pernah menyerang di Kuala Kencana 30 Maret 2020 waktu itu. Jadi setelah mereka menyerang ke Kuala Kencana, diperkirakan mereka ke Kilo 8, mereka kumpul minum-minum, pesta miras macam-macam. Ini munisinya sepertinya tertinggal di sana. Jadi munisi lama bisa dicek, ini munisi yang baru diterima kami ini sudah berkarat ini. Setelah kami cek munisi ini dibuat di bawah tahun 2000. Jadi ini munisi lama. Tapi kalau untuk senjata semuanya bisa meledak, mau senjata organik maupun senjata rakitan. Artinya munisi ini masih berbahaya sekali apabila jatuh ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. 26 butir peluru tersebut terdiri dari kaliber 5,56 mm, 20 butir, kaliber 9 mm, Luger 1 butir, dan kaliber 38, 5 butir. Kodim mengapresiasi langkah yang diambil warga tersebut, yang mana telah memilih untuk menyerahkan kepada pihak keamanan. Kendati amunisi diketahui sudah kadaluarsa, namun karena masih membahayakan, langsung diserahkan ke pihak POM untuk dimusnahkan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Puluhan warga di 3 kabupaten yaitu Dogiai, Boven, dan Kerom mengikuti pelatihan penggunaan mesin pengolahan sagu, padi, dan jagung. Saat ini masih banyak penduduk asli di pedalaman belum bisa memanfaatkan mesin ini untuk meningkatkan produksi. Selama ini mereka mengolah sagu secara manual sehingga prosesnya lama dan tidak efektif. Mesin pengolahan sagu ini diberikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua. Mesin ini mampu mengolah 60 ton sagu dan jagung dalam waktu 1 hari. Tanggapan saya dari pelatihan yang sekarang dibuat itu perlu karena supaya anak-anak harus tahu cara kelolaan hasil bumi itu seperti apa. Itu yang harus dilanjutkan. Untuk Pak Kadis saya sampaikan harus dilanjutkan kapan saja harus diberbuat terus. Supaya anak-anak bisa tahu cara kelola hasil mereka itu seperti apa, supaya dia bisa dapat uang. Itu tujuannya ke situ. Yang kita lakukan di hari ini adalah, walaupun kita memberikan bantuan dengan mesin-mesin ini, tidak bisa mengelola. Kami dari pemerintah baik dari provinsi maupun kabupaten tidak bisa turun untuk mengakomodir mereka punya mesin-mesin yang kita bantu. Tetapi kami hadirkan kelompok-kelompok yang ada di mereka, kita hadirkan mereka 2-3 orang untuk memberikan pelatihan. Sampai dengan dia bisa operasi habis boleh, lalu kita kirim kembali. Sehingga mereka siap, tidak perlu lagi kita dari pemerintah daerah. Mereka yang harus kelola. Nah ini yang kita lakukan bersumber dari dana otsus.
dari 2021 dan 2020. Yakin dengan adanya sagu yang hebat, jagung yang juga hebat, kita nanti buat macam-macam juga turunan dari jagung. Kemudian apalagi ini berasnya juga ada, padi. Padi juga tadi kita sudah tunjukkan. Dengan diversifikasi olahan sumber karbohidrat ini, saya yakin Papua akan menjadi ketahanan pangan tingkat provinsi, kabupaten dan desa. Kita mulai biasanya dari tingkat kebutuhan keluarga, desa, camat, kabupaten, provinsi. Nah, kita tidak akan impor kemana-mana lagi. Jadi dari OPD yang terkait Pak Dinas, PMK, dan Nasi Orang Papua, kerja keras, kita belum putus. Sudah dari 2 tahun kita kerjasama. Jadi Pak Kepala Dinas menggunakan dana khusus dengan baik. Semua dikhususkan memang untuk orang, tidak ada kopi dikasih juga. Kopi dikasih oleh Bapak juga, nanti ada buah-buahan juga, besok nanti ada pendampingan membuat tepung ikan sampai bikin pakan juga. Saya yakin dengan teknologi yang kita kuasai ini, maka Papua akan suatu ketika menjadi Papua yang sudah naik satu tingkat, yang disebut dengan daerah produsen. Teknologi mesin pengolahan sagu yang diberikan kepada warga pedalaman di Dogiai, Kerom, dan Bovendigul ini berbeda dengan mesin serupa dari Pulau Jawa. Karena mesin ini diciptakan khusus untuk jenis sagu khas Papua yang banyak serat. Audi Rampengan melaporkan dari Jayapura, Papua. "12 seniman di Papua berlomba menunjukkan kreativitas seni mereka dalam pameran yang dilangsungkan di Taman Kapsul Merauke. Pameran yang mengambil tema Tanpa Batas memamerkan lukisan karya seniman asli Papua. Lukisan yang dipamerkan bergaya abstrak dengan ornamen adat, budaya, dan adat istiadat Papua. Iya, kebetulan baru kali ini ke Merauke, kemudian dengarnya memang ada pameran di sini gitu. Dan ya, hari ini kita kesini dan luar biasa pamerannya, keren banget sih. Senang lah gitu, bukan darah seni dan nggak ngerti seni juga sih, cuman lihat lukisan-lukisan yang ada ini bagus banget sih. Nah, kira-kira untuk Sabrina sendiri lihat lukisan yang mana yang paling menarik untuk Anda lihat ini? Iya, karena ini di Merauke ya gitu, jadi emang suka banget kalau yang terkait dengan misalkan ada rusa yang memang membawa daerah Merauke itu sendiri sih. Gitu. Diakui dalam pameran tersebut, karya para seniman asli Papua cukup baik, namun mereka masih perlu bimbingan dan dorongan untuk meningkatkan kreativitas mereka. Pameran ini bertajuk Bebas Batas yang diikuti oleh 14 pelaku seni atau seniman yang dimana menampilkan beberapa karya atau aliran. Itu di sini sangat berbeda dan itu banyak, ada abstrak, ada realis, ada kontemporer, bahkan ada di kriya kayu, bahkan ke tulang. Nah, itu secara konsep materi. Nah, sedangkan dari kata bebas batas sendiri, bebas berekspresi dengan menggunakan media apapun. Nah, itu kita menjadikan satu biar sesuai dengan tema yang kita angkat, bebas batas. Dan ini lebih menuntut kejujuran dari pelaku seni itu sendiri, dan dia lebih ekspresi terhadap berbagai macam media, tidak hanya menggunakan media cat, tetapi semua bahan yang ada di sini bisa dituangkan dalam sebuah wujud karya. Mungkin begitu. Selamat siang. Untuk karya seni sudah ada memang yang dijual atau memang dijual? Oh, kalau di sini kita lebih bertajuk edukasi sebenarnya. Kalau bicara masalah laku atau tidak, memang ada yang sudah, tinggal itu nanti kembali kepada pelakunya sendiri berhubungan dengan hasilnya ya kolektor atau apa, mungkin nanti mereka ini. Ada yang sudah laku seperti itu. Bang, ini kan tidak terfokus ke karya-karya artinya lukisan-lukisan asal Papua aja, tapi umum ya? Ya. Nah, itu sudah bertajuk bebas batas. Di sini kan ada hadir juga karya-karya yang bernuansa Papua atau khusus kita di selatan. Nah, di sini satu contoh karya di situ ada dari Mapi. Nah, itu dengan dia punya ukiran tombak dan sebagainya. Itu kan ciri khas dari Kabupaten Mapi. Nah, itu pesertanya ya istilahnya kebetulan berasal dari sana. Nah, seperti itu. Terus kalau masalah dari sini lukisnya sendiri ada unsur-unsur budaya, seperti di situ ada tema tentang pemasangan madu, terus kimam, terus ada kalau kita bilang secara hewani di situ ada rusa. Artinya ikon-ikon yang ada di Kabupaten Merauke itu sendiri. Pameran yang berlangsung selama 2 hari itu menarik minat masyarakat. Sebagian warga yang berminat membeli beberapa lukisan.
Pameran seperti ini harus sering digelar untuk menggairahkan para pelukis di Merauke untuk belajar dan mengembangkan karya-karya mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kamar Dagang dan Industri Papua menghibahkan mesin generator oksigen untuk Rumah Sakit Bayangkara, Polda Papua. Bantuan diserahkan Ketua Kadin Papua Ronald Antonio Bonai dan diterima Irwasda, Polda Papua, Kombes Alfred Papare. Bantuan mesin oksigen tersebut merupakan bantuan yang ketiga dari Kadin Papua. Sebelumnya Kadin juga menghibahkan mesin serupa untuk RSUD Wamena dan RSUD Nabire. Selain itu, selama pandemi, Kadin aktif membantu memberikan pelayanan kesehatan, khususnya bantuan oksigen ketika pasien membutuhkan. Kegiatan kemanusiaan daripada Kadin, di mana Kadin berkontribusi untuk membantu penanganan pandemi yang sedang terjadi melanda Indonesia saat ini. Ini adalah generator oksigen yang ketiga. Pertama sudah ada di Rumah Sakit Wamena, kedua Rumah Sakit Nabire yang 2 hari lalu saya serahkan, dan hari ini kami menyerahkan kepada Rumah Sakit Bayangkara Jayapura, yaitu 1 unit juga. Dan harapan kami adalah dengan hadirnya alat generator oksigen tersebut, Rumah Sakit Bayangkara bisa meningkatkan pelayanan serta produktivitas untuk masalah oksigen, sehingga tidak lagi terjadi kesusahan dalam hal mencari oksigen ketika ada kejadian-kejadian luar biasa seperti pandemi yang terjadi di tahun lalu, yang luar biasa orang berebut untuk bisa mendapatkan oksigen. Itu sih dari harapan dari Kadin, semoga alat ini bisa bermanfaat dan dipakai sebagaimana mestinya. Terima kasih. Di Papua ada berapa dan targetnya berapa, Pak? Di Papua 3. Sampai hari ini sudah 3 yang kita serahkan. Ada rencana penambahan? Saya belum tahu, nanti kita lihat ke depan. Kalau ada lagi alokasi, pasti kita akan ambil lagi untuk serahkan ke rumah sakit yang membutuhkan. Selain aspek kesehatan, mungkin ada bantuan dalam aspek lain yang dibantu oleh Kadin. Ya, kalau terkait pandemi kan sudah ditahu semua. Bahan sembako apa kita udah lakukan tahun lalu. Ini ada lagi vaksin Pfizer 5.000 dosis, cuman kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit yang bisa untuk kita jalankan. Irwasda Polda Papua Kombes Alfred Papare mengatakan peralatan ini sangat dibutuhkan rumah sakit dalam menangani pasien yang membutuhkan oksigen. Peralatan ini sangat dibutuhkan oleh setiap rumah sakit dalam menangani pasien yang membutuhkan oksigen. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi kami sangat berterima kasih dan kami akan memanfaatkan alat ini atau mesin ini untuk membantu masyarakat, khususnya pasien yang membutuhkan. Nah, kemudian yang kedua, ya kita juga tahu tadi bahwa beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu, sampai saat ini mungkin pandemi COVID itu masih ada, tetapi mungkin sudah menurun dia punya kualitas. Tetapi bukan berarti pemberian mesin ini ya kita berharap itu bisa terulang lagi, tidak. Tapi ini juga untuk membantu pasien-pasien yang lain dalam menangani penyakit atau kesembuhan pasien yang lain. Dan kita Polri tadi sudah disampaikan dalam sambutan Bapak Kapolda, Rumah Sakit Bayangkara Jayapura ini bukan hanya melayani ASN pada Polri dan anggota Polri, tetapi juga masyarakat umum. Nah, sehingga dengan bantuan ini saya rasa pasti juga akan membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan di kota Jayapura. Begitu ya? Pemanfaatannya seandainya ada rumah sakit yang membutuhkan, apakah bisa diambil dari sini atau seperti gimana? Tadi kita sudah sampaikan kepada Dr. Aron yang mewakili Kadis Kesehatan bahwa alat ini juga digunakan untuk kepentingan rumah sakit yang lain. Jadi kalau memang nanti ada kebutuhan oksigen di rumah sakit yang lain, mereka bisa datang mengambil. Dan itu nanti mekanisme seperti apa akan diatur oleh Pak Kabitokes dengan Karumkin. Karena ini kan bantuan, jadi tentu kita akan juga memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Mesin generator oksigen ini dibeli dari Cina dengan kapasitas produksi mencapai 80 tabung dalam 1 hari. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan
Wanyambi.